Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini yang boleh Engkau percayakan untuk kami nikmati. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mau mendengar setiap keluh kesah kami. Engkau juga mau menerima kami apa adanya. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu peduli di tengah-tengah hidup kami. Tuhan yang baik, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati firman-Mu pagi ini, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Kita adalah bait Allah. Yang dimaksud dengan bait Allah atau rumah Allah atau rumah doa itu bukan hanya gedungnya, tapi kita, tubuh kita disebut sebagai bait Allah. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ini adalah ajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus yang menghadapi berbagai macam persoalan, perselisihan, dan juga berbagai macam pergumulan iman Kristen mereka yang mula-mula. Jadi dasar bangunan yang kuat adalah iman yang kokoh. Lalu di jemaat Korintus juga mereka memahami bahwa kita yang sudah di dalam Kristus, yang beribadah kepada Tuhan, tidak terlalu menghargai tubuh jasmani. Sehingga meskipun mereka beribadah kepada Tuhan, tapi mereka tidak meninggalkan kehidupan yang menajiskan. Lalu mereka tidak menjaga kekudusan hidup, dan mereka juga tidak begitu peduli dengan kesucian hidup. Lalu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, yang di dalamnya roh Allah hidup. Di dalam diri kita ada bait Allah. Oleh karena itu, bait Allah yang ada di dalam diri kita harus kita terus menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kesucian hidup, kekudusan hidup kita mulai dari dalam diri kita. Dan orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang bersembah sujud di hadapan Tuhan, bukan hanya pikirannya, hatinya saja, tetapi fisiknya juga ikut menyembah Tuhan. Lalu tubuh jasmani kita juga penting. Sepenting apakah tubuh jasmani dengan rohani? Tubuh jasmani dan rohani saling menyatu, seiring sejalan. Jadi karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka segala sesuatu yang cemar tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Lalu dalam diri kita ada Roh Kudus. Nah, perjuangan kita untuk tetap menjaga tubuh kita ini menjadi tubuh yang memuliakan Tuhan. Jadi antara menyembah Tuhan secara roh, jasmani pun ikut menyembah Tuhan.
Jemaat di Korintus mereka berpikir tentang satu kehidupan percabulan, perselingkuhan. Lalu secara fisik mereka jual beli tubuh mereka. Dan mereka berpikir itu hal yang biasa. Lalu Paulus menegur mereka, kehidupan yang dulu harus ditinggalkan. Dan tubuh yang dulu dipakai untuk menyembah dewa-dewa harus dipakai untuk menyembah Allah, menjaga kesucian hidup dan kekudusan hidup. Itu yang paling penting. Diri kita adalah bait Allah. Bait Allah harus dijaga kekudusannya. Minggu kemarin firman Tuhan mengingatkan kepada kita satu peristiwa. Bagaimana Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus marah dan murka kepada pedagang-pedagang yang berjual beli di depan bait Allah. Mereka tidak menghormati kesucian dan kekudusan bait Allah. Orang-orang yang tidak menghormati kekudusan dan kesucian bait Allah, maka akan memperoleh hukuman. Demikian juga bagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus menjaga kesucian dan kekudusan hidup supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Pakailah anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran. Lalu sesuatu hal, makanan, minuman, konsumsilah dengan sesuatu yang halal, sesuatu yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh kita. Kita rawat tubuh jasmani kita. Dengan merawat dengan baik, maka jasmani yang sehat, rohani pun ikut sehat. Semuanya dibersihkan dan disucikan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam di dalam diri kita. Mari menghargai tubuh jasmani kita. Mari mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan hidup kita. Dan mari waspada supaya kita terus menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Kiranya Tuhan juga menuntun kami untuk kami terus menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup. Dan tubuh kami bukan milik kami, karena Engkau sudah membeli dan Engkau juga sudah lunas dibayar oleh darah-Mu ya Bapa. Tuhan yang baik, hidup yang kami hidupi bukan milik kami, tapi milik Kristus. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepadamu lewat kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman